Fredebug adalah salah satu bangunan bersejarah yang terletak di pusat kota Yogyakarta, tepat di depan Gedung Agung dan Malioboro. Benteng ini dibangun pada tahun 1760 atas perintah Sri Sultan Hamengkubuwono I, namun atas permintaan Gubernur Belanda Nicolaas Hartog. Awalnya, benteng ini hanya berupa bangunan sederhana dari tanah dan kayu. Namun, pada tahun 1787, bangunan tersebut diperkuat dengan tembok batu dan diberi nama Fort Fredebug, yang berarti benteng perdamaian. Meskipun disebut benteng perdamaian, sebenarnya benteng ini dibangun agar pihak Belanda dapat mengawasi segala kegiatan di Keraton Yogyakarta. Posisinya yang strategis membuat benteng ini menjadi alat pengawasan politik dan militer pada masa kolonial. Seiring berjalannya waktu, benteng ini sempat digunakan sebagai markas militer, barak tentara Jepang, dan setelah kemerdekaan sebagai markas Tentara Nasional Indonesia. Hingga akhirnya, pada tahun 1992, Benteng Fredebug resmi dibuka sebagai Museum Perjuangan Nasional. Kini, Benteng Fredebug menjadi tempat penting untuk mempelajari perjalanan panjang perjuangan bangsa Indonesia dari masa penjajahan hingga meraih kemerdekaan. Di ruang pertama ini, kita diajak kembali ke masa penjajahan Belanda, sekitar abad ke-18 sampai awal abad ke-20. Kalian bisa lihat diorama tentang Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Salah satu perlawanan terbesar di tanah Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta sendiri. Di ruang ini juga menampilkan suasana rakyat Indonesia di bawah tekanan kolonial. Ada yang dipaksa kerja rodi, bayar pajak tinggi, dan hidup serba susah. Lanjut ke ruang ketiga, yaitu masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Diawali dengan Jepang datang dengan janji membebaskan Indonesia dari Belanda. Tetapi, ternyata malah menggantikan penjajahan dengan penderitaan baru. Di ruang ini juga menggambarkan rakyat yang dipaksa jadi romusa, kerja baksa membangun jalan dan rel kereta tanpa dibayar. Ada juga diorama barisan Heiho dan peta atau pembela tanah air, organisasi militer yang dibentuk Jepang dan justru melahirkan banyak pejuang Indonesia dari masa kemerdekaan seperti Sudirman dan Soeharto. Dari masa inilah muncul bibit-bibit perjuangan baru karena Jepang melatih pemuda-pemuda Indonesia secara militer yang nantinya ikut berperang di masa kemerdekaan.